Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian, para kader penggarap dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami, Pusat Kajian LTS. Alhamdulillah pada hari ini kami harapkan keadaan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada sesi ini kami Pusat Kajian LTS akan berbagi terkait titik kritis bahan tambang, bahan sintetik, dan bahan campuran. Dan seperti biasanya, materi ini bisa Anda dapatkan di Google Drive seperti ini. Ini adalah outline kadar penggerak halal. Jadi ada dua bagian besar seperti yang kami informasikan kemarin. Tiga yang pertama ini adalah basics, kemudian yang terakhir bagian kedua adalah sistem jaminan halal. Dan saat ini kita masuk ke pengenalan bahan bagian tambang, sintetik, dan campuran. Jadi insya Allah minggu depan bisa kita mulai apa yang dimaksud dengan sistem jaminan halal. Asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika itu ada 4: hewani, tumbuhan atau nabati, mikrobial, dan lain-lain. Di sini yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mineral, sintetik, dan campuran. Inilah identifikasi titik kritis untuk bahan-bahan lain-lain, tambang, sintetik, dan campuran. Kita di sini masuk apakah bahan lain tersebut bahan tambang? Jika iya, ya. Jadi semua bahan tambang tidak ada titik kritis alias halal. Kemudian di sini ada bahan campuran. Jadi semua bahan campuran itu mempunyai titik kritis. Dan untuk yang kedua, bahan sintetik, di sini ada pertanyaan, dia termasuk organik atau non organik. Jika termasuk organik maka ada titik kritis. Jika tidak organik atau non organik, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah mengandung bahan penolong. Jika tidak ada bahan penolong, ya, maka jatuhnya non titik kritis atau halal. Jika melibatkan bahan penolong, maka ada titik kritisnya. Ini contoh bahan campuran, yaitu seasoning, ya. Jadi seasoning ini terdiri dari beberapa bahan, yaitu pertama flavor enhancer, ya, kemudian ekstrak tanaman, ekstrak hewan, rempah-rempah, dan flavor, dan lain-lain. Jadi titik kritis di seasoning adalah sumber bahan baku dan fasilitas produksi. Artinya sumber bahan baku di sini bagaimana kehalalan flavor enhancer ini, kemudian bagaimana kehalalan ekstrak tanaman, apakah ada bahan penolong, kemudian ekstrak hewannya dibahas juga, dan rempah-rempah, flavor, dan lain. Setelah itu baru ke fase produksi. Ketika fase produksinya ini digunakan campur atau khusus untuk yang halal saja, begitu. Berikutnya untuk yang bahan sintetik, di sini akan kita bahas ada 7, ya. Yang pertama aspartam, kedua taurin, ketiga resin, keempat pewarna, kelima asam amino, keenam non dairy creamer, kemudian yang ketujuh adalah enzim. Baik, kita langsung ke bahan sintetik aspartam. Jadi apa itu aspartam, ya? Jadi ini adalah pemanis buatan, pengganti gula asli yang memiliki rasa manis 200 lebih kuat dibandingkan dengan gula biasa. Jadi bahan yang digunakan adalah aspartam di sini, suatu asam amino. Jadi di sini ada, kita lihat, ya, ini adalah struktur dari aspartam. Di sini menggunakan bahan bakunya aspartic acid dan fenilalanin, gitu. Dan ini yang ditanyakan nanti titik kritisnya berasal dari mana, begitu. Kemudian yang kedua adalah taurin di sini.
Taurin adalah jenis asam amino yang secara alami ada pada tubuh. Asam amino ini utama dapat di otak, mata, jantung, dan otot ya. Itu yang alami. Kemudian yang sintetik di sini ya. Kalau sintetik ini menggunakan bahan non organik ya, dengan penambahan bahan penolong biasanya. Jadi titik kritisnya adalah sumber arang aktif pada pemucatan warna dari proses pembuatan taurin. Yang ketiga, resin. Resin merupakan matriks polimer bersifat tidak larut dalam air dan sering digunakan di proses parasi, pemisahan, purifikasi, dan juga dekontaminasi proses seperti water softening atau pemurnian air, kemudian juice purification, purifikasi dari jus, kemudian sugar refining, atau juga produk pharmaceutical di sini. Bahan resin umumnya berupa crosslink polistiren, misalnya di vinil benzen ditambahkan ke stiren pada proses polimerisasi. Nah, pada proses ini polimerisasi ini dapat menggunakan gelatin. Jadi titik kritisnya adalah gelatinnya, dan nanti ditanyakan, ditelusuri sumbernya dari mana. Yang keempat adalah pewarna, bisa berupa bubuk maupun cair yang berfungsi memberi warna ya. Ada dua di sini, natural coloring, kemudian synthetic coloring ya. Jadi pewarna alami dan pewarna buatan. Jika pewarna alami di sini sumbernya bisa dari tanaman dan hewan. Ini contohnya ya. Kemudian titik kritisnya di mana? Yaitu dari sumber ya. Kemudian solvennya apa, pelarutnya apa yang dipakai, coatingnya apa, ini yang dipakai biasanya coating itu ada gelatin ya. Kemudian untuk meningkatkan stabilitas biasanya, dan dapat ditambahkan dengan emulsifier. Emulsifiernya kayak apa? Bisa Bapak Ibu sekalian lihat pada video sebelumnya yang terkait dengan emulsifier, pembahasan emulsifier. Kemudian ini yang sintetik pewarna ya, contohnya ini ya. Ini dikatakan, dilaporkan starting materialnya, bahan bakunya itu adalah halal, tidak ada titik kritis. Yang membuat titik kritis di sini adalah terkadang ditambah activated carbon dalam proses purifikasi, di mana activated carbon ini di negara tertentu itu bisa berasal dari tulang hewan. Yang kelima adalah asam amino. Ini contohnya adalah glisin. Ini dapat diperoleh sintetik ya. Kemudian sistin dari rambut manusia atau bulu bebek, asam glutamat dari proses fermentasi. Jadi titik kritisnya asam amino yaitu pertama dari sumbernya, dari mana. Kemudian kalau asam glutamat ini kan dari fermentasi. Jadi masih ingat video sebelumnya titik kritis mikrobial, yaitu medianya, fermentasinya ya. Bagaimana? Kemudian juga dari enzimnya yang digunakan ya, apa? Yang keenam adalah non dairy creamer di sini. Ini berfungsi untuk substitusi susu atau krim. Jadi mirip ya seperti susu real milk ya gitu. Bahan bakunya adalah sirup ini, kemudian minyak nabati, kasein, emulsifier, anti caking agent, sama pewarna. Bagaimana titik kritisnya? Jadi semua bahan-bahan ini mempunyai titik kritis. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Titik kritis dari sirup ini adalah enzimnya dan juga dalam proses refiningnya. Yaitu apa? Biasanya menggunakan karbon aktifnya, pemucatan warnanya ya. Kemudian proses minyak nabati ini sumbernya juga ditanyakan, kemudian refiningnya ya. Kemudian juga kadang-kadang ditambahkan vitamin atau antioksidan, ini juga perlu diteliti, dievaluasi dari mana, ditelisik lagi. Kemudian kasein ini adalah protein susu dan menggunakan coagulant agent atau RNAT. Sumbernya dari mana? Dari babi atau dari yang mana? Kemudian emulsifier dicek sumbernya juga. Anti caking agent juga sumbernya dicek. Pewarna makanan di sini dicek sumbernya, kemudian pelarutnya dan juga coatingnya juga dicek. Jadi semua bahan ya ingredient dari non dairy creamer itu mempunyai titik
kritis. Yang ketujuh, ini yang terakhir adalah enzim ya. Enzim ini sudah kita bahas sejak dari awal begitu ya. Dan saat ini kita bahas lebih detail. Enzim adalah katalis biologis yang dapat meningkatkan reaksi kimia atau reaksi biokimia. Jadi sumber enzim di sini ada tanaman, ada hewani, ada makrobial. Jadi semuanya kemarin ketika di tanaman kita bahas ada ya, kemudian hewani juga ada kita bahas di video titik kritis bahan hewani, dan juga titik kritis di mikrobial kita bahas. Jadi tipe enzim itu ada cair dan bubuk. Dan ini contoh enzim dari hewan, berasal dari sapi, kambing atau babi. Biasanya enzim yang dipakai, yang dihasilkan adalah ini. Harus kita teliti, misalkan ketika memakai diastase ini atau amilase ini, itu dari mana enzimnya, sumbernya dari babi. Kalau sudah dari babi maka haram hukumnya. Kemudian dari telur ini lysozyme dan jadi urin ya, urokinase gini. Demikian Bapak Ibu sekalian kuliah halal hari ini, semoga bermanfaat dan ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bagi para pemilik usaha yang sedang menyiapkan dokumen sertifikasi halal, kami sarankan untuk memakai semua bahan baku yang sudah ada logo halalnya. Dan bagi para konsumen, Bapak Ibu sekalian, untuk kebaikan kita semua sebagai muslim, belilah produk-produk yang sudah tersertifikasi halal. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.